Pratiwi Novianti atau Teh Novi dikabarkan pecah kongsi dengan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Gary Julian yang sebelumnya menjadi pengacaranya. Sosok yang kerap disapa Teh Novi itu sampai membongkar sumber penghasilan miliknya. Perseteruan diduga terjadi setelah pihaknya sepakat mengalihkan uang donasi 1,3 miliar rupiah yang semula untuk pengobatan mata Agus ke korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Kala itu, Gary Julian dan Denny Sumargo yang menyalurkan donasi langsung ke warga. Di sela agenda tersebut, Denny Sumargo mengungkap hambatan soal penyaluran dana. Ia menyinggung sikap bendahara yayasan yang dituding sempat menolak untuk mengirimkan uang donasi. Di sisi lain, Pratiwi Novianti tampak menyindir seorang pria yang dipanggilnya dengan sebutan Bapak karena tidak terima sumber penghasilannya dipertanyakan. Setelah itu, Teh Novi pun membongkar sumber uangnya selama ini. Rupanya, Teh Novi tidak hanya mendapat penghasilan dari YouTube. Teh Novi menjelaskan dirinya juga membuka endorsement lewat Instagram dan meraup pundi-pundi rupiah dari media sosial lain setiap bulannya. Oleh sebab itu, Teh Novi memastikan jika sumber keuangannya didapat halal, bukan dari tindakan curang. Lebih lanjut, Teh Novi memberikan pesan menohok di akhir video. Idi si bapak ngapain ngurus sumber kekayaan orang lain? Kalau saya jelas pak, YouTuber, konten kreator. Saya ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram untuk endorsement, dan ada Facebook. Itu sumber penghasilan setiap bulan saya. Bapak ngapain ngurusin sumber kekayaan orang lain ya? Kita mah nggak ada pak namanya uang money laundry ya, apalagi uang cuci-cuci gitu. Jadi insya Allah uang kita halal semua. Jadi Bapak nggak usah repot Pak ngurusin dari mana sumber kekayaan orang lain. Bapak mendingan sebelum nunjuk 1 jari ada 4 jari yang nunjuk ke arah Bapak. Introspeksi diri aja Pak. Ih, laki-laki begitu amat sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iyalah Pak, Teh Novi cantik, tidak perlu pansos. Dia YouTuber, penghasilannya udah berapa Pak? Lihat dong Pak, berapa subscribernya Pak? Dia asli cantik, jelita, baik hati, nolongin orang, gak pansos. Nah, Bapak kemana aja? Bapak katanya orang kaya, tapi nolongnya yang lagi viral. Gimana nih Pak, kalau Bapak bener orang baik, nolongin orang baik, masih banyak luar sana Pak, tolongin tuh Pak. Yang tidak lagi viral, coba Pak bikin viral, itu baru bener lah. Ini orang tulus mau nolongin, dibikin begini, akhirnya berantakan semua. Nyalahin lagi Teh Novi. Teh Novi tetap semangat ya. Video terkhusus untuk Novi atau Pratiwi Novi. Novi, apa yang kau lakukan selama ini? Memberikan pertolongan, merawat orang-orang yang tidak ada yang merawat, dengan tujuan memberikan cahaya kehidupan bagi mereka, dengan tujuan memberikan senyum kepada mereka yang selama ini kelam, selama ini hidupnya tidak ada cahaya. Tapi apa yang kau lakukan hari ini kepada si buta yang gak tahu diri itu, justru tidak memberikan senyuman yang memuaskan, tapi memberikan kehidupanmu lebih susah, menyusahkan hidupmu, mencemarkan nama baikmu, bahkan menghancurkan kehidupanmu dan juga menghancurkan nama baikmu. Dan bukan itu saja, justru yayasan yang kubangun selama ini dengan harapan agar bisa menjadi tempat orang-orang yang perlu dilindungi, perlu ditolong, perlu diberikan cahaya, perlu diberikan kehidupan yang layak seperti kehidupan orang lain di luar sana. Kini hancur karena pertolonganmu kepada si buta yang tidak tahu diri, kepada si buta yang tidak punya rasa terima kasih. Alangkah baiknya jika kamu Novi ikuti kata orang-orang berkata, harimau yang tidur, harimau yang tenang. Jika dipinjak, jika diganggu, dia akan bangun dan menerkam. Kenapa tidak kau lakukan hal yang sama seperti harimau itu? Laporkan si buta, penjarakan si buta. Jangan pikir dia adalah tunanetra. Dia bukan cacat bawaan, dia cacat karena perilaku, dia cacat karena mulutnya yang menyakiti orang lain, yang akhirnya orang lain itu merasa sakit hati dan berdendam dan melukainya.
Jadi cacat dia bukan karena cacat bawaan, tapi cacat karena perilakunya yang ya tidak punya rasa, yang akhirnya menyakiti orang lain. Jadi jangan berpikir karena dia buta, karena dia cacat, terus kita ada balas dan belas kasih. Belas kasihmu sudah hilang, belas kasih kita masyarakat sudah hilang karena perilakunya. Dialah yang pertama melaporkan, entah apa tujuannya. Dia yang membuat permasalahan ini semakin panjang. Apa tujuannya? Kalau memang tujuannya duit, tidaklah perlu melaporkan, bisa dengan bicara baik-baik. Karena dari awal sudah kamu katakan, Novi, bahwa uang itu tujuannya pertama untuk pengobatan, dan jika ada sisanya nanti, bahkan kamu sudah bilang bisa dibelikan mobil atau dibelikan kos-kosan jika tersisa nanti. Tapi justru dia tidak membalas dengan kebaikan, dia membalas dengan pelaporan. Hingga masalah ini semakin panjang, masalah ini justru semakin menjatuhkan nama baikmu, menghancurkan kehidupanmu. Jadi saran saya, laporkan si buta, penjarakan si buta. Sudah semakin gemes, sudah semakin muak, sudah semakin menyakitkan untuk melihat drama ini. Ayo Novi, bukan kita tidak punya hati, tapi hati kita sudah dilukai. Bukan kita tidak mau memberikan kemanusiaan, tapi kemanusiaan kita sudah diinjak-injak. Jadi apa salahnya kita berikan balasan yang setimpal kepada si buta yang tidak tahu diri ini. Go Novi, go. Laporkan dia, berikan pelajaran sebaik-baiknya agar dia sadar sebagai manusia yang punya etika dan rasa terima kasih. Novi Pratiwi, kau tuh harusnya sadar diri. Kau tuh gak pantas buat ngelawan mereka. Orang kekuatan kau sama mereka aja beda kok. Derajat kau sama mereka juga beda kok. Kenapa kau paksa diri sekali buat ngelawan? Ini gua spill ya, 2 tipe orang yang gak boleh kau lawan, Nov. Nih, yang pertama, yang rambutnya panjang, itu kan cewek, Nov. Kau cewek kuat, cewek hebat, cewek mandiri. Nah, kau tuh harusnya gak boleh ngelawan cewek, Nov. Gak semua cewek tuh disamain kekuatannya, gak bisa kayak gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang udah opa-opa, gak boleh kau lawan, Nov, yang udah opa-opa. Orang udah gak bisa makan, ompong gitu, orang makannya aja dikunyain. Kan kau masih bisa makan sendiri, ngunyah sendiri. Kau gak boleh ngelawan orang yang udah gak bisa kunyah makanan, Nov. Gak boleh. Ya, udah gak usah lawan, udah. Mundur sendiri nanti. Orang yang satu udah mundur, yang satu kabur. Udah ya. Nah, ini poinnya. Poin yang paling tepat. Agus cuma ingin menikmati uang itu, ya kan? Poinnya di sini aja, nggak usah melebar kemana-mana. Dan kita juga sudah paham sekarang, malah kamu pertegas, Gus. Cakep sekali, cantik sekali mainnya si Agus. Ingin menikmati uang donasi. Itu inti daripada drama-drama yang selama ini dibuat oleh Agus CS, ya kan? Jangan mencoba mengelak lagi ya Gus ya. Ini udah ada bukti konkretnya, semua keluar dari mulutmu sendiri. Dan ternyata benar, untuk bantuan dialihkan ke korban bencana alam NTT itu adalah keputusan yang paling tepat. Dan pasti banyak orang dapat berkah dari. Ada satu pernyataan nih Gus dari pengacaramu yang pakai bando itu, ya kan? Dia malah mengatakan nanti untuk ke dokter itu bisa di schedule ulang, di reschedule. Tapi kalau untuk sidang dan laporan ke Polda itu tidak bisa ditunda. Itu kemarin yang ngomong seperti itu siapa ya? Kenapa kamu nggak marah sama dia, ya kan? Apa karena sekarang dia tuh membela kamu? Cuman membela loh Gus. Coba deh kalau dia disuruh open donasi itu kira-kira dapat nggak 1,3 miliar? Gak usah deh 1,31 miliar aja. Dapat nggak kira-kira? Kamu tuh kemarin kemana aja?
disuruh berobat, disuruh ke rumah sakit, disuruh kontrol, kamu malah milih ke persidangan, ke Polda gitu ya kan. Sekarang sudah begini kamu nyalah-nyalahin orang dan cari pembenaran lagi, memutarbalikkan fakta. Sedangkan semua faktanya itu ada di sosial media, semua orang bisa mengakses. Jangan bikin orang tambah muak sama kamu. Bukan Teh Novi, bukan Densu, bukan Gary, bukan Pablo yang bikin kamu itu dihujat. Dirimu sendiri yang bikin kamu itu dihujat. Ya Gus ya.